Hai semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi, channel yang membahas tentang saham dengan menganalisa fundamental perusahaan. Kali ini, saham yang akan aku review adalah saham Agro Lestari, saham yang valuasinya murah tapi labanya turun. Sebelum mulai, aku ingatkan kalau video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua keputusan investasi yang Anda lakukan ditanggung pribadi masing-masing. Saham Agro Lestari adalah anak usaha dari perusahaan holding Astra International. Berdiri tahun 1981 dan IPO tahun 1997. Segmen usaha Astra Agro Lestari ini adalah pengelolaan minyak goreng kelapa sawit dengan total luas lahan yang dikelola mencapai 287.000 area tertanam. Dan per 2022 berhasil memproduksi 1,3 juta ton CPO. Saat ini, harga saham Astra Agro Lestari di harga 7.000 dan selama 1 tahun terakhir, harga sahamnya sudah turun hampir 35%. Untuk market cap perusahaan di 13,4 triliun dengan PBV saat ini di 0,63 kali. Artinya, dengan harga saham 7.000, kita bisa membeli saham yang harganya 11.110. Sementara, price to earning juga lumayan murah di 10 kali. Masuk ke bagian aset yang mengalami penurunan 10% dari 32,6 triliun turun menjadi 29,3 triliun. Penurunan aset bukan suatu yang gawat karena penyebabnya adalah penurunan jumlah kas yang dipegang. Sementara untuk pertumbuhan aset tahunan masih fluktuatif tapi cenderung meningkat. Sementara return of asset 2,8%. Untuk utang saham agro turun signifikan, yaitu 35%. Dari 10,9 triliun menjadi 7 triliun. Proyeksi utang saham agro juga baik makin menurun. Terbukti mulai mendekati pada saat sebelum pandemi. Dan saat video ini dibuat, debt equity ratio di 31%. Untuk ekuitas juga nggak ada perubahan, cuma naik tipis dari 21,6 triliun menjadi 22,3 triliun. Dengan pertumbuhan ekuitas sebagai berikut. Masuk ke bagian pendapatan yang turun 5% dari 16,5 triliun menjadi 15,6 triliun. Penyebabnya karena hasil penjualan sawit dan turunannya yang menurun. Dampak dari penurunan pendapatan ini menyebabkan laba bersih perusahaan turun 40% dari 1,3 triliun menjadi 851 miliar rupiah. Kemungkinan salah satu turunnya laba bersih karena harga sawit all time high pada tahun 2020 hingga 2021 dan sekarang mulai kembali pulih. Tapi kenapa ya harga sawitnya sudah turun? Kenapa harga minyak gorengnya masih mahal? Bagi yang tahu tolong tulis di komentar ya. Sementara net profit margin di 5%. Untuk dividen yang dibagikan dalam 1 tahun terakhir 4% per lembar saham. Dengan dividen payout ratio 72% dan dividen yieldnya 5,7%. Dan dalam 1 tahun, saham Agro Lestari bisa membagikan dividen 2 kali dalam setahun dan tidak pernah absen bagi dividen. Jika dihitung dari metode discounted dividend model, saham Astra Agro Lestari harga wajarnya di 6.266. Sementara harga saham saat ini di 7.000 masih jauh dari harga wajar saat ini. Dan jika kita lihat saham Astra Agro Lestari ini dari segi teknikal masih terus akan mengalami penurunan. Hal ini ditandai dead cross di mana MA20 menembus ke bawah moving average 50. Masuk kesimpulannya, secara PBV dan PIR, saham Astra Agro Lestari bisa dikatakan undervalue. Tapi berdasarkan metode discounted dividend model masih jauh dari harga wajarnya. Untuk jumlah aset mengalami penurunan yang disebabkan oleh kas yang menurun. Untuk utang sangatlah aman, malah jumlah utang mendekati sebelum pandemi, alias 4 tahun yang lalu. Begitu juga debt equity ratio juga mendekati sebelum pandemi. Dan saat ini saham Astra Agro Lestari tidak sedang terdesak utang, jadi aman dari resiko gagal bayar. Untuk pendapatan dan laba bersih, saya tidak berharap banyak pada saham minyak goreng ini, karena harga sawit sudah turun dan mulai kembali normal. Cuman masalahnya harga minyak gorengnya belum turun. Jika ini terus berlanjut, ini menyebabkan harga minyak goreng dalam kemasan juga akan turun dan otomatis pendapatan dan laba bersih perusahaan juga ikutan turun.
Tapi jika kamu sabar dan tunggu momentum yang pas untuk membeli saham ini, kalian berkesempatan mendapatkan dividen yang lumayan. Karena saham Astra Agrolestari royal dalam bagian dividen, dengan dividen payout ratio dan dividen yield-nya yang cukup tinggi. Itu saja pembahasan saham Astra Agrolestari. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan aku ingatkan sekali lagi, pembahasan saham ini tidak mengajak siapapun untuk membeli atau menjualnya. Segala keputusan investasi ditanggung pribadi masing-masing. Sekian dari Remaja Disorientasi, sampai jumpa di video selanjutnya.